Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antaséna Mahendra, Misteri Suara Tangisan di Gunung Puntang. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antaséna Mahendra, Misteri Suara Tangisan di Gunung Puntang. Bulan Agustus adalah bulan yang memancarkan sinar kebebasan dan semangat juang yang menyala-nyala. Bulan yang mengingatkan kita akan sejarah dan perjuangan yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Di bawah langit biru yang cerah, bulan Agustus menghadirkan momen yang tidak terlupakan. Momen di mana kita merayakan kemerdekaan, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang dengan gagah berani melawan para penjajah. Momen di mana kita bersatu sebagai satu bangsa, mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Dalam keheningan malam, bulan Agustus menawarkan kesempatan untuk merenung. Merenungi tentang nilai-nilai kemerdekaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Merenungi tentang perjalanan panjang yang telah dilalui dari bayang-bayang penjajah hingga menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Di setiap hembusan angin, bulan Agustus membawa aroma semangat nasionalisme yang kian menggelora, semangat untuk mencintai tanah air, untuk menghargai keberagaman budaya, dan untuk saling mendukung dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Bulan Agustus mengajak kita untuk berjuang tanpa kenal lelah demi kebangkitan bangsa. Di antara gemuruh suara petasan dan riuh meriahnya perayaan, bulan Agustus menyampaikan pesan tentang persatuan. Pesan bahwa kemerdekaan tidak hanya menjadi milik individual atau kelompok tertentu saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dalam keindahan malam bulan Agustus, kita dipanggil untuk memaknai arti kemerdekaan. Bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, namun juga bebas dari belenggu pikiran terbatas dan ketidakpedulian terhadap sesama. Bulan Agustus mengajak kita untuk berani bermimpi, berani berbuat, dan berani menjadi pionir perubahan dalam masyarakat. Di setiap detik yang berlalu, bulan Agustus mengajak kita merayakan hidup dengan penuh rasa syukur. Syukur atas keberadaan bangsa ini, atas kebebasan yang kita nikmati, dan atas kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik, dengan kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua. Gimana, Andra? Ikut ya? Aswan sedang merayuku untuk ikut serta dalam acara pendakian komunitas pecinta alam di kampusnya. Dia dan teman-teman kampusnya ingin merayakan hari kemerdekaan di alam dan mengadakan upacara bersama di sana. Kapan emangnya? Besok, Ndra, tanggal 16. Besok? Iya, Ndra. Laras ikut loh. Sebenarnya aku tidak ingin ikut karena masih ada tugas yang harus kuselesaikan dengan Simba. Namun saat mendengar nama seorang wanita yang disebutkan Aswan, entah mengapa dalam benakku tiba-tiba muncul ingin menghadirinya. Tapi walau begitu, aku tetap harus meminta izin lebih dulu pada Simba. Semua keputusan ada di tangannya. Tapi kamu yang minta izin Simba ya? Gampang, nanti biar aku yang minta izin. Baguslah kalau dia mau memintakan izin pada Simba. Semoga saja Simba mengizinkanku untuk ikut serta dalam pendakian ini. Keesokan harinya di teras rumah kami duduk bersama dengan Simba dan Uti. Aswan sengaja mengajak Uti untuk ikut saat dia meminta izin. Dia meminta dukungan dari Uti agar kami diizinkan ikut dalam pendakian ini. Aswan menjelaskan maksud dirinya ingin mengajakku mendaki. Dia mengatakan kalau kampusnya ingin mengadakan upacara bersama dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Dan dia juga mengatakan kalau dalam kegiatan tersebut membutuhkan banyak orang yang berpengalaman dalam pendakian untuk menjaga rombongan yang junior. Simba dan Uti mendengarkan penjelasan dari Aswan dengan seksama. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum Simba berkata, "Ya wis ora apa-apa.
Yang penting kalian harus ingat, jangan gunakan yang sudah Simba ajarkan untuk melukai orang lain. Terutama kamu, Asta. Jangan gampang terpancing dan berpikir menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Aswan menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan mengiyakan ucapan Simba. Berarti Sena diizinin, Mbah? Iyo, Sena. Nanti Simba biar ditemenin Kuncoro aja. Terima kasih ya, Mbah. Kalau gitu Sena dan Asta mau siap-siap dulu. Kami berterima kasih kepada Simba dan Uti, lalu bergegas menuju kamar masing-masing untuk mempersiapkan perlengkapan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendakian. Kami berdua penuh semangat dan rasa syukur karena mendapatkan izin untuk ikut dalam pendakian ini. Aku siap untuk menghadapi petualangan baru yang menanti dan belajar dari pengalaman yang berharga. Setelah semua barang sudah siap, aku dan Aswan berpamitan dengan Simba lalu segera meluncur menuju kampus. Kami akan berangkat dari kampus menggunakan bis 3/4 bersama rombongan yang lainnya. Saat kami sedang memanaskan motor, seorang pria berambut gondrong memperhatikan kami. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri hingga membuat rambutnya bergelombang. Melihat kami yang sudah rapi dan membawa peralatan pendakian, ia pun segera menghampiri kami. Kalian mau mendaki lagi yo? Aku melu. Gak bisa, Kuncoro. Wong motornya bisa dipakai buat 2 orang toh. Mau pokoknya aku melu. Dia memaksa untuk ikut dalam pendakian ini, akan tetapi aku tidak bisa mengajaknya, sebab dirinya nanti yang akan diajak Simba menghadiri pertemuan di pendopo desa. Kuncoro terus memegangi ban motor Aswan. Dia tidak membiarkan kami untuk pergi kalau tidak mengajak dirinya. Kami sedikit berdebat dan sedikit membuat kegaduhan. Simba yang ada di dalam rumah segera keluar melihat keramaian yang terjadi di halaman rumah. Mana apa toh iki? Iki lomba Coro gandeli motor ban Aswan. Dia maksa mau ikut mendaki. Mendengar penjelasanku, Simba meminta Kuncoro untuk menghentikan tindakannya. Simba menjelaskan bahwa Kuncoro masih memiliki tanggung jawab lain dan tidak bisa ikut dalam pendakian ini. Aku harap melu, Bah. Kamu masih ada kerjaan lo. Mau tak potong uang sangumu? Ora apa-apa, Mbah. Potong wae. 2.000 wae tapi. Menak wae 2.000, bakal tak potong 300.000. Kuncoro akhirnya mengalah dan melepaskan tangannya dari ban motor Aswan. Wajahnya mengkerut kecut. Dia berdiri sembari menepuk-nepuk tangannya yang kotor. Ya wes yo, aku ora melu daripada gajiku dipotong seprapat. Nanti gak bisa traktir serindal makan sate kelata. Syukurlah Kuncoro mau mendengarkan perkataan Simba walaupun dengan sedikit mengancam. Bukannya aku tidak mau mengajak, tapi memang harus ada yang menemani Simba untuk menghadiri pertemuan sesepuh desa di pendopo perbatasan. Tapi nanti kalau mendaki lagi aku ikut loh. Iya Coro. Ya wes, kalian hati-hati di jalan. Ucap Kuncoro, motor sudah panas. Kuncoro juga sudah tidak menghalangi kami. Dengan sekali sentakan, Aswan memasukkan gigi motor lalu melesat menuju kampus. Sesampainya di kampus, suasana sudah ramai oleh anggota pecinta alam. Mereka semua menggunakan baju berseragam dengan atribut kemerdekaan. Saat kami baru sampai, semua mata tertuju ke arah kami. Aku merasa sedikit canggung. Namun aku tetap berusaha tenang dan menjaga rasa percaya diri. Sedangkan Aswan entah mengapa di sini dia terlihat lebih berwibawa. Bahkan anggota yang lain memberi salam padanya saat Aswan melewati mereka. Dari kejauhan aku melihat seorang gadis yang kukenal sedang sibuk mendata setiap anggota yang hadir. Dia tidak menyadari kehadiranku dan Aswan. Mungkin karena ketutup anggota yang sedang mendaftarkan diri padanya, jadi ia tidak menyadarinya. Selagi dia belum menyadari, aku memberi kode ke Aswan untuk tidak memberitahu kehadiranku. Diam-diam aku ikut dalam barisan anggota di paling belakang dengan menutupi wajahku menggunakan masker. Saat tepat sudah berada di hadapannya, ia masih fokus dengan buku dan pulpen untuk mencatat data diri setiap anggota. Nama, jurusan, dan tempat tinggal, ucap wanita itu dengan masih menulis di buku pendaftaran. Nama Sena, jurusan teknik, tinggal di hatimu. Dia mencatat perkataanku barusan, namun tidak lama kemudian dirinya berhenti menulis dan langsung menolehkan wajahnya ke arahku. Ia menyadari kalau ada yang salah dari perkataanku. Matanya memicing ke arahku sembari mendekatkan kepalanya sedikit ke depan. Aku yang sedang diperhatikan hanya mengalihkan pandanganku ke arah lain. Dia masih terus memperhatikanku sembari menegaskan dengan melihat ke kanan dan ke kiri.
Kayak kenal. Masa sih kak? Saya di sini baru loh. Gak usah sok-sokan nyamar, aku tahu itu kamu, Mahendra. Laras memasang wajah kesal dengan sedikit menggelembungkan pipinya. Aku tidak bisa menahan diri saat melihat wajahnya yang terlihat begitu manis ketika sedang kesal seperti itu. Kamu kok tahu ini aku, Ras? Kalau udah ada ikatan batin, mau nyembunyiin diri bagaimanapun pasti tahu. Aku tersenyum dengar perkataannya. Kamu kok gak ngomong kalau ikut di pendakian ini? Aku yang ngajak, Ras. Tadinya sih gak mau ikut, tapi pas aku ngomong kalau kamu ikut, langsung berubah pikiran. Oh, gitu. Aku juga ngajak orang. Aku dan Aswan saling pandang. Kami berputar mencari orang yang diajak Laras, namun sejauh mata kami memandang, aku dan Aswan tidak menemukan orang itu. Kamu ngajak siapa, Ras? Itu, lihat aja yang keluar jendela. Spontan aku dan Aswan berjinjit melihat ke arah luar jendela. Di kursi yang ada di depan ruangan, kami melihat seorang pria yang sedang menikmati sepiring batagor seorang diri. Aku kira di pendakian kali ini tidak akan bertemu dengannya, tapi nyatanya takdir berkata lain. Mungkin memang yang kuasa menakdirkan kami untuk selalu berpetualang bersama. Dia gak berani di rumah sendirian. Katanya takut ada setan lontong. Jadi aku ajak aja sekalian. Setan lontong. Aku menepuk jidat sedangkan Aswan tertawa mendengar nama itu lagi. Aku beranjak menghampiri orang itu. Aswan dan Laras mengumpulkan semua anggota untuk berdiskusi, sedangkan Reza sedang asik dengan batagor yang ia santap. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri memperhatikan ke arah gadis-gadis kampus. Aku berjalan mengendap-endap dari belakang. Dengan sebuah lompatan dan suara yang sedikit lantang, aku menangkap bahunya. Wah, masem kamu, Dra. Batagorku jadi jatuh kan. Aku gak mau tahu, kamu harus ganti yang baru. Lawong, paling tinggal 1 biji, masa disuruh ganti? Kamu gak tahu sih, Dra, nikmatnya makan batagor tuh di bagian yang terakhir. Apalagi aku sengaja makan bagian yang kriuknya di paling akhir. Yowes, nanti tak ganti kriuknya. Gak bisa, Dra, kamu harus ganti dari awal lagi, biar nikmatnya sama. Bilang aja minta beliin 1 porsi lagi. Lah, iya dong. Wes, ayo ikut kumpul sama yang lain. Nanti aku ganti sama yang baru. Hehehe. Bener ya? Iya, gemblong. Wes, ayo ikut briefing dulu. Reza mengangguk setuju dan bersama-sama kami berjalan menuju tempat berkumpul. Di sana rombongan pendaki sudah berkumpul dan semuanya sedang sibuk berdiskusi. Aku dan Reza bergabung dengan mereka dan kami duduk bersama membentuk lingkaran. Aswan memimpin diskusi dan menjelaskan rencana perjalanan, rute pendakian, persiapan yang harus dilakukan, serta peraturan keselamatan yang harus diikuti semua anggota rombongan. Semua orang terlihat antusias dan semangat. Kami saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, memberikan saran dan membantu satu sama lain dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendakian ini. Anggota komunitas pecinta alam lainnya mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Aswan. Mereka mencatat informasi penting seperti titik-titik berbahaya, sumber air terdekat, dan tempat untuk berkemah di sepanjang jalur. Setelah itu kami juga membahas schedule pendakian. Lara sebagai wakil ketua memberikan saran untuk mengatur jadwal istirahat dan memperhatikan kesehatan setiap anggota rombongan. Aswan menambahkan bahwa mereka juga harus saling menjaga dan memberikan dukungan mental selama pendakian. Selain itu, Lara sebagai wakil ketua juga memastikan bahwa setiap anggota rombongan memiliki perlengkapan pendakian yang lengkap dan memadai, seperti tenda, sleeping bag, peralatan masak, pakaian hangat, dan perlengkapan medis darurat. Setelah diskusi selesai, kami melakukan final check untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Aswan mengingatkan semua anggota rombongan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam selama pendakian. Dengan perencanaan yang matang dan semangat yang menggebu-gebu, kami berharap pendakian ini akan menjadi perayaan kemerdekaan yang tidak terlupakan dan tidak ada kendala seperti kejadian yang dialami komunitas pecinta alam sebelumnya. Selesai berdiskusi, satu persatu dari kami mulai masuk ke dalam bis yang sudah terparkir di halaman kampus. Di pendakian kali ini kami akan mendaki ke Gunung Puntang. Secara administratif, Gunung Puntang yang berada di komplek pegunungan Malabar terletak di daerah Ciamung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
Gunung yang berada di ketinggian 2223 mdpl ini memiliki puncak yang dinamakan Puncak Megapuntang. Banyak penggiat alam bebas yang senang hiking ke sini atau mengadakan diklat atau camping akbar. Salah satu alasannya adalah karena di sini terdapat sungai yang airnya sangat jernih dan juga terdapat Curug Siliwangi yang sangat tinggi. Reputasi Gunung Puntang sebagai tujuan wisata sudah tidak perlu diragukan lagi. Gunung ini sudah populer sebagai destinasi pendakian, berkemah dan rekreasi alam lainnya. Keindahan alamnya mampu menghipnotis siapa saja yang berkunjung. Wahana alamnya yang sangat bervariasi pun sangat cocok untuk liburan sendiri ataupun rombongan. Walaupun begitu, Gunung Puntang juga menyimpan banyak misteri, di antaranya bumi perkemahan yang kami akan datangi. Bumi perkemahan Gunung Puntang, menurut warga sekitar, itu dulunya merupakan perumahan petinggi bangsa Belanda yang pada akhirnya mereka juga harus menyerah setelah pasukan Nippon membantainya. Banyak cerita pendaki Gunung Puntang yang mengaku bertemu dengan sosok makhluk halus. Kulitnya putih dengan postur tubuh yang tinggi, mirip orang-orang Belanda zaman dulu. Apalagi salah satu cerita tentang Gunung Puntang yaitu seputar kejayaan Radio Malabar tahun 1917. Hindia Belanda membangun Radio Malabar dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Indonesia dan Belanda. Pada waktu itu orang-orang mengklaim jika Radio Malabar ini punya cakupan paling kuat yang ada di dunia. Padahal sekarang stasiun pemancar itu hanya tersisa puing-puing saja dan berkesan angker. Di Gunung Puntang ada salah satu sudut yang memperlihatkan sebuah kolam dengan bentuk unik mirip hati. Penduduk sekitar menyebutnya dengan kolam cinta. Konon katanya dulu kolam ini biasanya dipakai para noni Belanda untuk berenang. Menurut legenda masyarakat sekitar ada kepercayaan di mana jika kita dan pasangan ingin hubungan langgeng selamanya, maka datang ke kolam cinta ini adalah solusinya. Meskipun ada cerita-cerita misterius yang beredar tentang Gunung Puntang, penting untuk diingat bahwa cerita-cerita tersebut bersifat legenda dan mitos yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Setiap orang memiliki persepsi dan pengalaman yang berbeda-beda ketika menjelajahi alam. Dan beberapa orang mungkin memiliki pengalaman yang dianggap misterius atau supranatural. Namun penting untuk tetap menghormati dan menjaga kebersihan serta kelestarian alam Gunung Puntang. Menghargai lingkungan dan budaya setempat adalah hal yang penting dalam menjelajahi destinasi wisata alam. Jika ada cerita-cerita misterius yang beredar, tetaplah menghormati dan menjaga rasa saling percaya antara sesama pendaki. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini kami mulai memasuki kawasan sekitar Gunung Puntang. Aku merasakan suasana yang berbeda, udara terasa lebih dingin dan angin berhembus dengan keras. Langit yang sebelumnya cerah mulai tertutup oleh awan mendung. Firasat tidak enak mulai menghampiriku. Kenapa, Andra? Gak apa-apa, Wan. Cuman kayaknya langit sedikit mendung ya. Aswan mengiyakan perkataanku. Dia beranggapan kalau gunung memang memiliki cuaca yang tidak menentu. Jadi wajar saja aku juga mengerti dengan semua itu. Namun firasatku seperti ada yang mengganjal. Karena tidak ingin merusak kesenangan, aku tidak mengatakan padanya kalau aku merasakan firasat yang tidak enak. Setibanya di base camp, Aswan mengumpulkan anggota lainnya untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk pendakian ke Gunung Puntang sore nanti. Mereka memeriksa kembali perlengkapan, mempersiapkan makanan dan minuman, serta mendaftarkan diri ke petugas base camp. Ketika aku dan Aswan sedang berjalan menuju loket pendaftaran, kami bertemu dengan 4 pendaki yang sepertinya baru saja turun. Mereka berbincang dengan serius di depan warung dekat base camp. Sekilas aku dapat mendengar perbincangan mereka. Semalam itu yang nangis minta tolong siapa ya? Gak tahu, aku juga pas dengar suaranya bikin merinding. Untung aja kita gak semakin dalam pas nyari suara itu. Kalau iya mungkin kita udah tersesat gara-gara suara tangisan minta tolong itu. Aku dan Aswan melanjutkan perjalanan menuju loket pendaftaran, tapi perbincangan pendaki yang baru saja turun itu membuat penasaran. Aku memutuskan untuk menghampiri mereka dan bertanya tentang suara tangisan yang mereka bicarakan. Maaf, saya tidak bisa menahan rasa penasaran saya. Tadi saya mendengar kalian berbicara tentang suara tangisan minta tolong. Ada apa memangnya, Mas? Kami juga tidak terlalu tahu apa yang terjadi. Semalam ketika kami sedang mendaki di jalur puing-puing bangunan, kami mendengar suara tangisan minta tolong. Suara itu terdengar jelas, tapi kami tidak bisa menemukan sumbernya. Kami coba mencari, tetapi tidak ada tanda-tanda pendaki lain di sekitar kami.
Mendengar cerita mereka, aku merasa sedikit cemas. Aku dan Aswan sepakat bahwa kami harus berhati-hati selama pendakian kami ke Gunung Puntang. Setelah mendengar penjelasan mereka, aku dan Aswan berpamitan menuju pos pendaftaran. Rombongan pendaki itu menyarankan untuk kami berhati-hati saat mendaki nanti. Sesampainya di pos pendaftaran, kami diberikan saran pada petugas untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memastikan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan kegiatan pendakian. Petugas juga menyarankan untuk membawa peta dan kompas sebagai alat navigasi serta memperhatikan tanda-tanda jalur yang telah ditandai. Oh iya, satu lagi mas, kalian kalau mendengar suara tangisan dan minta tolong, jangan dihiraukannya. Aku dan Aswan saling pandang. Tadi kami baru saja mendengar penjelasan tentang suara tangisan dan minta tolong itu dari pendaki yang baru turun tadi. Maaf pak, memangnya suara tangisan minta tolong itu sering mengganggu para pendaki? Iya mas, tapi masnya gak usah khawatir. Yang penting masnya ikuti saja perkataan saya. Apa gak ada yang menyelidiki dari mana asal suara itu pak? Sudah mas, banyak yang sudah menyelidikinya, namun tidak ada yang berhasil menemukan sumbernya. Oh, gitu ya pak. Ya sudah pak, terima kasih atas sarannya. Kami mau kembali ke rombongan lagi untuk siap-siap. Setelah mendapatkan saran dari petugas base camp, anggota komunitas pecinta alam lainnya melanjutkan persiapan mereka. Mereka melakukan pemanasan fisik, membagi tugas-tugas dan memastikan semua perlengkapan pendakian sudah siap. Setelah persiapan yang matang, kami dan anggota komunitas pecinta alam lainnya siap untuk memulai pendakian. Aswan menyuruh kami membuat lingkaran untuk berdoa bersama sebelum melangkahkan kaki di jalur pendakian. Sebelum kita melangkahkan kaki menuju jalur pendakian, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk meminta perlindungan serta diberikan kelancaran dalam pendakian ini. Berdoa dimulai. Kami membuka mata dan merasakan kehangatan dan semangat yang memenuhi hati kami. Terlihat jelas dari wajah anggota yang merasa lebih siap dan yakin menghadapi pendakian ini setelah berdoa bersama. Aswan memberikan instruksi terakhir sebelum kami mulai pendakian untuk memastikan kalau tidak ada barang yang tertinggal. Kami juga membagi tugas dan peran masing-masing di dalam rombongan agar kami bisa saling membantu dan bekerja sama dengan efektif. Dengan semangat dan kebersamaan yang tinggi, kami mulai melangkahkan kaki di jalur pendakian. Kami siap menghadapi tantangan dan menikmati setiap momen indah yang akan kami temui di perjalanan ini. Petualangan kami dimulai. Formasi pendakian kali ini Aswan yang memimpin di depan, aku dan Reza di paling belakang. Sedangkan Laras di tengah bersama rombongan wanita yang lainnya. Entah mengapa aku merasa kagum pada Laras. Dirinya terlihat mempesona saat sedang memasang wajah serius. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan rombongan sembari mencuri pandang ke arahku. Aku tertawa kecil saat melihatnya. Dia tersipu dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Karena terlalu fokus pada Laras, aku sampai tidak sadar kalau Reza menaruh telapak tangannya di keningku lalu menyamakan suhu tubuhku dengan suhu bokongnya. Kamu sakit, Dra? Sakit gundulmu. Lagian tak liatin cengar-cengir sendiri kayak orang gila. Tak bisa dipungkiri perkataan Reza ada benarnya. Aku malah terlihat seperti orang gila karena senyum-senyum sendiri saat melihat Laras. Aku kembali fokus dalam melewati jalur yang semakin curam. Jalur pendakian Gunung Puntang medannya cukup menantang. Hanya sedikit bonus di setiap pos yang kami lewati. Pos pertama yang kami jumpai adalah pos 5 yang dikenal dengan Silter Zuhur. Tempat ini dapat dibilang pos pertama dari bawah. Gunung Puntang ini memiliki keunikan tersendiri dalam hal urutan pos. Jika biasanya kita menghitung pos ini dari bawah, di gunung ini justru sebaliknya. Kita akan terlebih dahulu menemui pos 5 bukan pos 1. Pos 1 adalah pos yang paling dekat dengan puncak. Jaraknya tinggal beberapa puluh meter saja menuju puncak Mega. Kami berencana mendirikan tenda di bumi perkemahan. Di sana kami akan mengadakan beberapa acara untuk merayakan hari kemerdekaan, seperti upacara, berdoa bersama untuk para pahlawan, dan beberapa perlombaan untuk meramaikan suasana. Sebenarnya kegiatan seperti inilah yang sangat diperlukan untuk para pemuda bangsa, karena melalui kegiatan tersebut pemuda bangsa dapat memupuk rasa cinta tanah air, menghormati jasa-jasa para pahlawan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara mereka. Dengan mengadakan acara untuk merayakan hari kemerdekaan ini, kita tidak hanya dapat mengapresiasi perjuangan para pahlawan, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda bangsa.
Upacara bendera akan menjadi momen yang sangat berarti dalam merayakan kemerdekaan. Kita dapat mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan dan mengheningkan cipta untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan. Ini akan menjadi saat yang khusus di mana semua anggota rombongan dapat bersatu dalam rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air. Selain itu, melakukan doa bersama untuk para pahlawan juga sangat penting. Dengan bersama-sama berdoa, kita dapat mengenang jasa-jasa mereka dan menghormati perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Doa tersebut juga menjadi ungkapan terima kasih dan harapan untuk kejayaan bangsa di masa depan. Perlombaan juga akan menambah keceriaan dan semangat dalam merayakan hari kemerdekaan. Dengan mengadakan perlombaan seperti tarik tambang, lari karung, atau estafet, kita dapat mempererat hubungan antara anggota rombongan dan membangun semangat persaingan yang sehat. Ini juga akan menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa solidaritas dan kerjasama tim di antara kita. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kita akan menjadi contoh bagi pemuda bangsa lainnya. Kita akan membangun rasa cinta tanah air, menghormati sejarah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara pemuda bangsa. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk berperan aktif dalam membangun bangsa dan mencapai kemajuan yang lebih baik. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, kami sampai di bumi perkemahan tepat pukul 5 sore. Agak sedikit mulur dari estimasi yang disampaikan petugas. Semua itu karena ada beberapa anggota yang memang fisiknya masih belum begitu kuat dalam menghadapi medan yang terbilang curam ini. Jadinya kami banyak beristirahat saat di perjalanan tadi. Kalian istirahat lebih dulu 10 menit, setelahnya bekerja sama membangun tenda. Aswan memberikan arahan yang bijaksana untuk anggota rombongan. Ia memahami bahwa perjalanan yang melelahkan dapat mempengaruhi fisik dan semangat mereka. Dengan memberikan waktu istirahat sejenak, mereka dapat mengumpulkan energi dan memulihkan kekuatan sebelum melanjutkan kegiatan mendirikan tenda. Setelah istirahat selama 10 menit, anggota rombongan mulai bekerja sama membangun tenda. Mereka membagi tugas secara efisien dengan beberapa anggota mengatur tiang-tiang tenda, sementara yang lain membantu menyambungkan bagian-bagian tenda. Dalam waktu yang relatif singkat, tenda-tenda mulai berdiri kokoh di bumi perkemahan ini. Aswan memberikan panduan dan bimbingan kepada anggota rombongan yang belum terlalu terbiasa membangun tenda, memberikan instruksi dengan sabar dan membantu mereka mengatasi kesulitan yang mungkin muncul. Semua anggota rombongan bekerja sama dengan semangat, saling membantu dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Setelah tenda-tenda didirikan, kami mendekorasi tempat dengan bendera merah putih dan berbagai atribut nasional lainnya. Suasana semakin meriah dan semangat perayaan mulai terasa di udara. Meskipun perjalanan sedikit terlambat, semangat kerjasama yang dimiliki anggota rombongan mampu membantu mengatasi segala rintangan. Terlihat dengan jelas raut wajah yang tetap optimis dan bersemangat dalam menyambut acara perayaan yang akan datang. Aswan kelihatan beda ya, Ndra, kalau lagi jadi ketua. Iya, pas awal bertemu dengannya juga aku berpikir kalau Aswan sangat berwibawa. Giliran ketemu sama Lastri, sifatnya berubah drastis. Perkataan Reza memang benar, sifat Aswan sekarang memang berbeda. Aku kagum padanya bisa menyesuaikan sifat dengan kondisi yang ada. Beda dengan orang yang di sebelahku, sifatnya tidak bisa berubah walaupun sedang dalam situasi serius. Cinta memang memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah sifat seseorang. Ketika seseorang jatuh cinta, mereka bisa menjadi lebih perhatian, lebih penyayang, dan lebih peduli terhadap pasangan mereka. Bisa menginspirasi seseorang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri karena mereka ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang mereka cintai. Selain itu, bisa juga membuat seseorang lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mau mengorbankan diri. Pada akhirnya, bagaimana cinta mempengaruhi dan mengubah sifat seseorang tergantung pada individu dan dinamika hubungan mereka. Namun memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang jika dijalani dengan baik dan sehat. Ayo ngomongin apa nih? Ucap Laras dengan membawa 2 gelas kopi untuk aku dan Reza, lalu ikut duduk bersama kami di depan tenda yang aku dirikan. Enggak Ras, enggak ngomongin apa-apa kok. Bohong Ras, tadi kata Hendra itu cewek yang rambutnya panjang katanya cakep. Aku yang sedang menyeruput kopi seketika tersedak saat mendengar ucapan Reza. Aku menoleh ke arah Laras. Dia memasang wajah seperti orang yang kesal, sedangkan Reza dia tertawa sembari sedikit menjauh dariku. Bohong Ras, aku gak ngomongin itu.
Aku menoleh ke arah Reza. Dia lari menuju ke arah Aswan sembari masih tertawa melihat ekspresi wajahku yang panik. Aku berdiri dan ingin mengejarnya, namun tidak jadi tatkala Laras menggenggam pergelangan tanganku. Sini aja, gak usah dikejar. Aku tahu kok kamu gak akan kayak gitu. Lagi pula aku juga gak mempermasalahkannya. Emang benar-benar bocah gemblong yang satu itu. Udah biarin, kan emang begitu orangnya. Sini duduk temenin aku. Aku kembali duduk di samping Laras menikmati suasana sore hari yang menyejukkan di bumi perkemahan Gunung Puntang ini. Sambil menikmati suasana sore yang menyejukkan, aku dan Laras duduk bersama melupakan kejadian tadi dengan Reza. Kopi yang kuseruput masih memberikan kehangatan di tenggorokan. Aku jadi merasa rileks dan tenang, ditambah lagi berada di samping Laras yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Suasana sore yang tenang dan pemandangan indah di sekitar bumi perkemahan menambah keasikan percakapan kami. Matahari mulai terbenam, bintang yang berkelap-kelip mulai muncul mempercantik langit kelabu malam ini. Dalam suasana malam yang tenang, kami berkumpul di sekitar api unggun yang memberikan cahaya hangat. Aswan sebagai pemimpin rombongan membagi tugas untuk mempersiapkan makan malam. Setiap anggota rombongan antusias dan siap membantu. Kami semua menyiapkan peralatan masak dan bahan-bahan makanan yang telah disiapkan sebelumnya. Di tengah kegelapan malam, lampu tenda memberikan cahaya yang cukup untuk melihat apa yang sedang kami lakukan. Anggota rombongan saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan semangat. Ada yang bertugas memotong sayuran, ada yang merendam daging dalam bumbu, ada juga yang bertugas menyalakan api di kompor portable, mengatur intensitas api agar makanan bisa dimasak dengan baik. Semua berjalan lancar berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara anggota rombongan. Ketika makanan mulai matang, aroma lezat mulai tercium di sekitar tempat kami. Semua anggota rombongan mulai merasa lapar dan semakin antusias untuk menyantap hidangan yang telah mereka persiapkan dengan penuh kebersamaan. Semua saling membantu, mengangkat panci dan wajan, menuangkan makanan ke dalam piring dan menata hidangan dengan indah. Setelah makan malam selesai dimasak, kami menikmati hidangan bersama di sekitar api unggun. Tapi sebelumnya aku dan Aswan akan mengurus satu orang yang bisa merusak kenikmatan semua anggota untuk menikmati makanan yang ada. Hal yang kami lakukan rupanya sedikit menarik perhatian beberapa anggota. Mereka melihat ke arah kami sembari berbisik-bisik. Namun aku masih dapat mendengar perbincangan di antara mereka. Itu Kak Aswan sama temennya lagi ngapain ya? Gak tahu. Kayaknya sih kerasukan. Orang itu kan yang waktu itu kerasukan siluman undur-undur ya? Iya bener, dia yang kerasukan waktu itu. Mungkin silumannya masih ngikutin dia kali ya. Laras yang sadar dengan anggota yang sedang membicarakan kami menyuruh mereka untuk tidak menghiraukannya dan melanjutkan menyantap makanan. Aku dan Aswan masih menahan Reza agar yang lainnya bisa mengambil makanan lebih dulu sebelum Reza menyentuhnya. Seperti orang yang sedang kerasukan, Reza memberontak saat kami menahan kedua tangannya. Untung yang satunya gak ikut, Chandra. Iya, satu aja udah nyusahin. Setelah memastikan semua anggota sudah mendapat bagiannya masing-masing, aku dan Aswan mulai melepaskannya. Kami menghela nafas karena kelelahan akibat menahan Reza tadi. Sedangkan Reza yang kami lepaskan langsung melesat menuju tempat makanan berada. Di tangannya sudah tergenggam garpu dan sendok. Perkataan Aswan ada benarnya. Beruntung yang satunya tidak ikut. Jika dia ikut pasti tidak akan bisa menahannya. Dra, Wan, kalian gak mau makan? Teriak Reza sembari mengayunkan sendok yang ia genggam. Seketika aku dan Aswan saling pandang dan langsung melesat menyusul ke tempat hidangan tersaji. Jika dibiarkan begitu saja, yang ada kami malah tidak makan malam ini. Kami menikmati makanan bertiga di depan api unggun. Rasa masakan ini begitu nikmat. Makanan yang dimasak dengan penuh kebersamaan semakin terasa enak di lidah. Setelah kami selesai menyantap hidangan malam, Aswan mengumpulkan semua anggota rombongan untuk menjelaskan rencana acara besok. Kami berkumpul di sekitar api unggun yang hangat sembari menikmati suasana malam yang tenang di bumi perkemahan. Aswan memulai dengan merangkum acara yang telah kami diskusikan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa besok pagi akan diadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Kami akan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Setelah upacara, kami akan melanjutkan dengan sesi berdoa bersama untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara ini. Aswan menekankan pentingnya momen ini untuk merenungkan dan bersyukur atas perjuangan mereka. Selanjutnya, Aswan menjelaskan bahwa setelah sesi berdoa,
kami akan mengadakan beberapa perlombaan untuk meramaikan suasana. Dia membagikan daftar perlombaan yang telah disiapkan seperti lomba lari, tarik tambang, dan permainan tradisional lainnya. Aswan juga mengingatkan kami untuk berpartisipasi dengan semangat dan sportivitas. Aswan menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan acara ini. Dia mengajak kami semua untuk saling membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara, mulai dari mengatur jadwal, mempersiapkan peralatan, hingga mengatur segala hal yang diperlukan. Kami semua mendengarkan dengan serius dan antusias terhadap rencana yang telah disampaikan oleh Aswan. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Semua anggota hanya saling pandang, tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai perencanaan besok. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, semua anggota boleh kembali menuju tenda dan segera untuk beristirahat, supaya besok bisa kembali fit. Satu persatu anggota beranjak dari duduknya dan masuk ke tenda masing-masing. Kini di depan api unggun hanya aku, Reza, Aswan, dan Laras. Kamu gak mau masuk ke tenda, Ras? Enggak, aku masih ingin menikmati malam yang penuh bintang ini. Emang kamu gak capek? Iya Ras, mending kamu istirahat aja di tenda. Aku belum ngantuk. Ya ada, nanti di tenda malah susah tidur. Jadi sambil nunggu ngantuk, aku ingin di sini dulu. Aku mengerti dengan Laras. Akhirnya aku membiarkan dirinya untuk tetap di sini. Kami bercerita mengenai segala hal yang sedang ramai di dunia ini, walaupun sebenarnya itu tidak begitu penting bagi kami. Saat sedang berbincang, pandanganku teralihkan ke arah salah satu tempat. Mataku menangkap sosok anak perempuan sedang berdiri di samping pohon memandang ke arah kami. Di sekujur tubuhnya banyak bercak darah, dan di bagian leher sosok itu ada bekas luka sayatan dengan darah yang terus mengalir. Entah mengapa saat melihat sosok itu, di dalam benakku timbul rasa kasihan padanya. Malah ngelamun, kerasukan baru tahu rasa kamu, Dara. Aku tersentak saat Reza berucap seperti itu sambil menepuk bahuku. Semua mata kini mengarah ke arahku. Aswan yang sadar dengan gelagatku seketika berdiri melihat sekeliling penjuru hutan. Reza dan Lara saling pandang. Mereka bingung mengapa Aswan tiba-tiba berdiri. Dirinya ikut memperhatikan ke segala arah kegelapan hutan, akan tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sosok yang kulihat tadi juga sudah tidak ada. Tidak ingin membuat mereka khawatir, aku mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Mereka kembali duduk dan kami kembali berbincang. Aku mengatakan pada mereka kalau tadi aku sempat melihat hewan hutan. Mereka percaya dengan ucapanku, tapi tidak untuk Aswan. Dia tahu kalau aku melihat sosok tak kasat mata. Namun dirinya hanya diam saja. Aswan mengerti kalau aku tidak ingin Laras dan Reza mengetahuinya. Malam semakin larut, hawa dingin sudah semakin menusuk kulit. Asap tipis muncul di setiap kami bernapas. Suasana menjadi hening, hanya ada suara angin yang berhembus dan serangga malam yang saling bersautan. Udah larut, Ras. Kamu masuk ke tenda, Ki. Hawanya juga makin dingin. Laras mengangguk lalu segera beranjak menuju tendanya. Kini hanya ada kami bertiga yang berada di tepi api unggun. Kalian gak tidur? Enggak. Aku masih belum ngantuk, Ndra. Kalau kamu, Zah? Tidak ada jawaban dari Reza. Aku menoleh ke arahnya. Wajah Reza terlihat pucat. Keringat sudah membasahi keningnya, padahal cuaca sedingin ini. Bahkan aku dan Aswan tidak berkeringat sama sekali. Zah, kamu kenapa? Reza hanya menggeleng, tidak menjawab pertanyaan Aswan. Keringat semakin membasahi keningnya, bibirnya pun berubah semakin pucat. Aku dan Aswan saling pandang bingung dengan apa yang terjadi pada Reza. Zah, kamu sehat? Reza masih belum menjawab ucapan kami. Dirinya malah terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Sambil memegangi perutnya, Reza menoleh ke arah kami lalu berucap, Aku mules, Dra. Aku dan Aswan menepuk jidat. Aku kira dia terkena hipo atau penyakit apa. Ternyata dirinya sedang berusaha menahan mules hingga keringat bercucuran dari wajahnya yang memucat. Makanya kalau makan tuh secukupnya aja. Jauh makanannya enak, Dra. Temenin aku dong, Dra. Aku takut ketemu lontong lagi. Ya wes, ayo tak temenin. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Gak apa-apa, Dra, tenang aja. Aku tidak meragukan Aswan. Aku yakin dia tidak akan kenapa-napa. Segera aku beranjak menuju tenda untuk mengambil headlamp. Reza mengambil sebotol air untuk membersihkan dirinya nanti. Setelahnya kami beranjak menuju sisi kanan hutan, mencari tempat yang pas untuk Reza membuang hajat. Dra, ini puing-puing bekas apa toh?
Ini dulu bekas bangunan yang dibuat oleh bangsa Belanda. Kalau gak salah bekas radio pemancar. Berarti pas zaman Belanda masih menjajah negeri kita ya, Ndra? Iya, Zah. Setelah memasuki hutan dan melewati puing-puing bangunan, aku menemukan tempat yang pas untuk Reza buang hajat. Itu kamu di sana aja buang hajatnya? Tungguin lo, Ndra, jangan ditinggal. Iya, tak tungguin di sini. Reza segera menuju tempat yang kusarankan, sedangkan aku duduk bersandar di pohon dan menikmati keheningan malam di hutan. Udara semakin dingin dan aku bisa merasakan hawa sejuk yang menyentuh kulitku. Daun-daun pepohonan bergerak perlahan-lahan oleh angin malam, menciptakan suara yang sangat menenangkan. Sinar bulan terang menerobos celah-celah pepohonan, memberikan sedikit cahaya pada kegelapan malam. Sambil menunggu, aku memperhatikan sekitar. Dari kegelapan hutan aku melihat beberapa sosok menunjukkan eksistensinya, namun aku tidak menghiraukannya. Ndra, jangan ditinggal. Iya, Zah, cepetan. Memang dasar bocah gemblong selalu saja seperti itu ketika mendaki gunung. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Aku tersentak saat mendengar suara seseorang meminta tolong itu. Ku pertajam lagi indera pendengaranku, memastikan kalau yang ku dengar ini tidak salah. Tolong saya. Aku berdiri, suara minta tolong yang disertai suara tangisan terus terdengar dari arah tempat di mana puing-puing bangunan yang kulewati tadi. Entah apa yang mendorongku untuk menuju ke tempat suara itu berasal. Dalam diriku timbul rasa ingin menolongnya hingga membuatku beranjak dan meninggalkan Reza. Semakin mendekat, suara tangisan anak perempuan semakin jelas terdengar, membuatku semakin terdorong untuk segera menemukannya dan memberikan pertolongan. Setelah melewati puing-puing bangunan bekas Belanda, aku melihat seorang anak perempuan bergaun putih sedang duduk meringkuk seorang diri. Aku sadar kalau anak itu bukanlah manusia, tapi aku tetap menghampirinya dengan berjalan perlahan menuju tempat anak tersebut. Semakin dekat, bau amis darah mulai mengganggu indera penciumanku. Jika dilihat dari postur tubuh dan pakaian yang dia kenakan, mirip dengan sosok yang sebelumnya aku lihat sewaktu di api unggun. Dek, kenapa sedih? Anak itu terdiam dan berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya lalu menoleh ke arahku yang ada di belakangnya. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, Reza yang sedang buang hajat mulai gelisah karena suasana yang semakin hening. Matanya menelisik ke segala arah, memastikan kalau tidak ada penampakan yang akan membuat dirinya takut. Beberapa kali Reza terkejut ketika melihat semak-semak yang bergoyang dengan sendirinya. Pikirannya mulai mengarah ke hal yang tidak wajar. Reza mencoba tetap tenang dan fokus pada urusan perutnya yang belum selesai. Dia berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Reza menguatkan dirinya sendiri bahwa kejadian-kejadian yang dia alami mungkin hanya kebetulan atau bisa memiliki penjelasan logis. Sambil melanjutkan kegiatan yang sedang dia lakukan, Reza membuang rasa takutnya dengan bernyanyi dan mengingat hal-hal yang membuatnya bahagia. Ia berusaha memastikan pikirannya pada hal-hal yang positif dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuatnya cemas. Beberapa menit Reza berhasil mengendalikan rasa takutnya, namun hal tersebut tidak bertahan lama tatkala merasakan sensasi aneh di tengkuknya. Dia merasa seperti ada yang meniupnya dan membuat dirinya semakin gelisah. Dengan menarik napas panjang, Reza berusaha mengeluarkan isi perutnya dalam sekali nafas. Walaupun hal tersebut harus membuat dirinya berkeringat dan sedikit menguras separuh tenaganya, Reza terus mendorong sekuat tenaga hingga wajahnya berubah memerah. Lega rasanya. Reza mengusap keningnya yang berkeringat. Dia sudah sedikit merasa lega. Usahanya barusan berjalan dengan lancar. Reza mengambil air yang ia bawa sebelumnya dengan hati-hati. Dia mengarahkan ujung botol ke arah yang ingin dia siram. Dia berusaha untuk mempertahankan ketepatan dan presisi dalam menargetkan aliran air ke bagian yang ia tuju. Reza memperhatikan aliran air yang keluar dari botol, memastikan agar tidak terlalu deras atau terlalu lemah. Dia berusaha untuk menyiram dengan penuh perhatian, memastikan bahwa dirinya tidak salah menyiram. Kakak sedang apa? Lagi menanam harta karun Jack Sparrow. Reza tidak menyadari kalau yang berbicara dengannya itu adalah arwah anak kecil yang menghuni Gunung Puntang. Dia masih fokus menyiram bagian tengah bokongnya. Harta karun apa, Kak? Emas batangan 100 karat. Gede-gede ya, Kak? Oh iya, ini ukuran super. Selesai dengan urusannya, Reza berdiri dan memakai kembali celananya. Reza merasa ada sesuatu yang aneh saat sedang memasang kancing celananya. Seingatnya dia hanya bersama Mahendra.
Tapi mengapa tadi dirinya seperti berbicara dengan seorang anak kecil? Kak, main yuk. Reza merasa terkejut dan ketakutan saat merasakan sentuhan di kakinya dan mendengar suara anak kecil yang mengajaknya bermain. Mata Reza mulai melebar, dia baru menyadari kalau ada yang janggal. Spontan dirinya berbalik arah lalu berputar melihat ke segala penjuru hutan, namun hanya kehampaan dan kegelapan pekat yang ia temukan. Apa cuma perasaanku aja kali ya? Baru Reza ingin melupakan hal tadi, namun tidak jadi tatkala merasakan sebuah sentuhan di bagian kaki kirinya. Kak, main yuk. Mata Reza kembali terbelalak, perlahan dirinya mulai menggerakkan kepalanya ke arah suara itu berasal. Sekujur tubuhnya bergetar, keringat kembali membasahi keningnya. Jantungnya pun berpacu lebih cepat dari biasanya. Ya Gusti, kenapa selalu begini? Saat kepalanya menoleh ke bawah dengan sempurna, seketika Reza kembali mengangkat kepalanya. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya saat melihat rupa dari sosok tersebut. Hantu anak kecil itu memiliki penampilannya sangat menyeramkan. Wajahnya begitu pucat dan terlihat seperti mayat, dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Rambutnya kusut dan berantakan, bibirnya terkatup erat memberikan kesan dingin dan menakutkan. Tubuhnya tampak kurus dan terlihat seperti bayangan yang samar-samar. Pakaian yang dikenakannya terlihat tua dan kusam dengan warna yang memudar dan robek di beberapa tempat. Ada bekas kotoran dan noda darah yang tampak di pakaian tersebut. Hantu anak kecil itu terlihat mengambang di udara. Dengan gerakan yang tidak alami dan terkadang terputus-putus, gerakan tangannya terlihat lambat dan bergoyang-goyang, memberikan kesan tidak stabil dan menakutkan. Reza berusaha tetap tenang dan mengendalikan dirinya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanyalah ilusi atau imajinasinya semata. Namun sentuhan dan suara yang terus berlanjut membuatnya semakin gelisah. Reza memutuskan segera meninggalkan tempat itu dan mencari bantuan. Akan tetapi di setiap dirinya ingin melangkah, Reza merasa satu kakinya terasa begitu berat dan susah untuk bergerak. Reza melirik kembali ke arah sosok itu dan seketika menyadari bahwa sosok anak kecil tersebut menggelendot di kakinya, menyebabkan rasa berat dan kesulitan dalam berjalan. Reza merasakan takut dan bingung dengan keadaan ini. Dengan sekuat tenaga, Reza terus melangkah menuju tempat Mahendra menunggu. Meskipun kakinya terasa seperti pincang, dia berusaha tetap melanjutkan perjalanannya. Namun ketika Reza sampai di tempat Mahendra menunggu, dia kaget karena tidak menemukan sahabatnya di sana. Reza merasa semakin cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Sosok anak kecil itu masih bergelendot di kaki Reza. Ya Gusti, iki piye? Reza merasa semakin bingung dan khawatir ketika anak kecil itu terus-menerus mengajaknya bermain. Sementara Mahendra tidak ada di tempat yang seharusnya. Dia berputar-putar mencari tanda-tanda keberadaan Mahendra, tetapi tidak menemukan apapun selain dirinya sendiri. Emang bener-bener Hendra disuruh nungguin malah hilang. Reza meruntuk dan menggerutu sendiri, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mahendra yang menghilang begitu saja tanpa memberikan penjelasan. Reza memutuskan untuk langsung menuju tenda daripada harus seorang diri di dalam kegelapan hutan. Reza memantapkan diri lalu mulai melangkah dengan kaki yang masih pincang akibat beban dari sosok anak kecil itu. Saat keluar dari hutan, Reza merasa lega dan sedikit tenang. Di depan api unggun, Reza melihat Aswan masih duduk seorang diri sembari memasukkan ranting-ranting pohon ke api unggun agar tetap menyala. Reza ingin berteriak meminta bantuan Aswan, namun tidak jadi karena menurutnya hal itu bisa mengganggu anggota lain yang sedang istirahat. Dalam diam, Reza terus melangkah menuju ke tempat Aswan, sedangkan Aswan yang berada di api unggun merasakan firasat aneh. Angin berhembus menggoyangkan pepohonan di sekitar tempat itu. Aswan melihat ke sekitar dan seketika langsung berdiri tatkala melihat satu sosok yang berjalan pincang mengarah ke tempatnya. Aswan memicingkan matanya berusaha melihat dengan jelas sosok apa itu. Semakin dekat, Aswan mulai melihat dengan jelas kalau itu adalah Reza yang sedang berjalan pincang. Melihat itu, Aswan segera berlari menghampiri Reza. Kamu kenapa, Zah? Aduh, capek Wan. Ini ada setan londo cilik gelendotin kakiku. Setan londo cilik gimana maksudnya? Di kaki kamu gak ada apa-apa, Zah. Reza melihat ke arah kakinya yang tadi digelendoti arwah anak kecil. Dia bingung karena tidak menemukan sosok anak kecil itu. Tadi dia megangin kakiku, Wan. Ya sudah, ayo kita ke api unggun aja. Jelaskan di sana. Reza mengangguk. Aswan membantu memapa Reza yang sudah kelelahan. Sesampainya di depan api unggun, Aswan memberikan air mineral kepada Reza.
Sebenarnya kamu kenapa, Za? Jangan bilang ketemu lontong lagi. Tadi pas lagi ada setan londo ciliwan. Dia megangin kakiku, makanya tadi aku jalan pincang. Setan londo cilik? Iya, Wan. Dia ngajak main terus. Mana serem banget lagi, wajahnya pucat, di tubuhnya banyak darah. Gimana bisa kamu ketemu sosok begituan, Za? Pas aku lagi serius-seriusnya ngising, dia muncul tiba-tiba, Wan. Terus sekarang Mahendra mana? Itu dia, aku kira dia ke tenda duluan. Soalnya pas aku cari di tempat dia menunggu gak kelihatan batang hidungnya. Aneh. Kemana perginya ya dia? Aswan dan Reza saling pandang. Keduanya tidak memiliki jawaban pasti tentang keberadaan Mahendra yang tiba-tiba menghilang. Mereka merasa semakin cemas dan gelisah. Kita cari Mahendra atau nunggu di sini, Wan? Aswan berpikir sejenak. Jika dirinya mencari Mahendra bersama Reza, nantinya tidak ada orang yang berjaga di sini kecuali salah satu dari mereka mau membagi tugas. Tapi menurut Aswan hal tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab Reza pasti tidak ingin ditinggal seorang diri, apalagi dirinya baru saja mengalami hal janggal. Kita di sini aja, Za. Insya Allah dia nggak akan kenapa-napa kok. Kalau kita nyari Hendra, nantinya nggak ada yang berjaga di sini. Kamu yakin, Wan? Iya, Za. Nggak usah khawatir. Kamu kayak nggak tahu dia aja. Reza mulai mengerti maksud Aswan. Akhirnya mereka memutuskan menunggu Mahendra di api unggun. Jam sudah menunjukkan tepat di angka 12. Mahendra masih belum terlihat batang hidungnya. Aswan mulai cemas, namun dirinya masih menekankan kalau Mahendra pasti akan baik-baik saja. Suara resleting tenda mengalihkan pandangan Aswan dan Reza. Dua orang anggota perempuan keluar dari dalam tenda paling ujung. Mereka menghampiri Aswan yang berada di api unggun. Raut wajah mereka terlihat seperti orang yang sedang cemas. Ada apa, Santi, Reva? Kenapa kalian belum istirahat? Ini, Kak. Santi dan Reva saling dorong, takut kena marah Aswan dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Reva, Santi, kalian kenapa? Pasti mau minta nomor telepon saya kan, Mbak? Mereka berdua memberikan lirikan sinis ke Reza saat ia berucap seperti itu. Anu, Kak, si Yayat, Bani dan Lani belum kembali ke tenda sejak tadi selesai makan. Aswan terkejut mendengar ucapan Reva. Bagaimana bisa Yayat, Bani, dan Lani tidak ada di tenda? Aswan merasa tidak melihat seorang pun yang keluar saat berjaga di api unggun. Apa ucapan kalian itu benar? Saya berjaga di sini tidak melihat seorang pun yang keluar. Iya, Kak. Tadi sewaktu Kak Aswan lagi ngobrol sama temen kakak, mereka diam-diam keluar lalu masuk ke dalam hutan. Untuk apa mereka pergi diam-diam? Tadi Lani cerita, katanya dia mau ke kolam cinta. Mereka ingin membuat dokumentasi kalau di sana tidak ada yang namanya hantu, dan mereka ingin membuktikan itu lalu menyebarkannya ke internet. Aswan merasa makin cemas saat mendengar penjelasan Reva tentang kepergian Yayat, Bani, dan Lani ke kolam cinta dengan maksud membuat dokumentasi. Dia menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, terutama karena tempat tersebut menyandang nama angker di Gunung Puntang. Sejak kapan mereka keluar? Sejak 2 jam yang lalu, Kak. Kami cemas dengan Lani, makanya kami melapor ke kakak. Ya udah, kalau gitu kalian masuk lagi ke tenda. Saya dan Reza akan mencari keberadaan mereka. Baik, Kak. Aswan dan Reza segera bergerak untuk mencari Yayat, Bani, dan Lani yang pergi ke kolam cinta. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan berhati-hati dalam menghadapi situasi yang semakin misterius dan berbahaya ini. Mereka berkomunikasi dengan isyarat dan berusaha untuk tetap fokus dalam mencari jejak ketiga anggota yang pergi ke kolam cinta. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah ke arah sudut kolam. Mereka mengikuti jejak tersebut dengan hati-hati dan terus mengawasi sekeliling mereka. Bak tersambar petir di siang bolong. Aswan terkejut saat melihat 3 orang itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yayat terkapar di tanah, Bani sedang dicekik oleh Lani yang kerasukan. Sadar akan kedatangan kami, Lani melepaskan tangannya dari leher Bani. Bani tergolek ke tanah dan batuk-batuk. Aswan segera menghampiri Bani sedangkan Reza memeriksa keadaan Yayat. Masih ada nafasnya, Wan. Kayaknya cuma pingsan. Reza menarik tubuh Yayat dan menyandarkannya ke pepohonan lalu segera menghampiri Aswan. Ban, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak.
Aku udah gak apa-apa. Wan, orang yang kerasukan naik ke atas pohon. Mendengar perkataan Reza, Aswan menoleh ke arah yang ditunjukkannya. Benar kata Reza, Lani yang sedang kerasukan memanjat pohon yang lumayan tinggi. Aswan dan Reza segera berlari menghampirinya dan berhenti tepat di bawah pohon tersebut. Wan, dia kerasukan setan ke tayo? Gak tahu Sa, mungkin iya. Atau siluman iguana ya Wan? Wes aja guyon. Ini lagi situasi genting. Dari arah belakang, Bani yang sudah kembali normal segera menghampiri Aswan. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Bani mengatakan sewaktu sedang mengambil dokumentasi, mereka menangkap sosok hantu noni Belanda yang sedang duduk di pinggir kolam. Karena penasaran, dengan bersama-sama mereka menghampirinya. Namun saat belum sampai di pinggir kolam, mereka terhenti tatkala sosok itu menoleh ke arah mereka. Mereka ingin lari saat melihat sosok noni Belanda dengan wajah yang begitu menyeramkan. Wajahnya hancur, banyak lubang di bagian kepalanya, dan di lehernya ada luka sobekan yang begitu dalam hingga terlihat bagian kerongkongannya. Namun saat mereka ingin melangkah untuk kembali ke tenda, sekelebat bayangan melayang begitu cepat ke tubuh Lani, hingga akhirnya Lani menjadi kerasukan. Yayat yang saat itu memegangi Lani terpental karena dorongan dari sosok yang merasuki Lani, sehingga membuat dirinya seketika tidak sadarkan diri. Bani yang melihat itu semakin merasa takut. Ia berniat kembali ke tenda untuk meminta bantuan. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba Lani sudah berada di belakangnya, lalu mencekik Bani seperti yang dilihat Aswan dan Reza tadi. Jika kalian tidak datang, mungkin aku sudah tinggal nama. Berarti yang merasuki Lani adalah hantu noni itu. Iya, dia hantu noni yang kami lihat. Kirain siluman iguana. Kalian orang-orang pribumi tidak akan bisa menyelamatkan wanita ini, ucap Lani yang kerasukan dengan tawa yang menyeramkan. Tidak akan aku biarkan kamu mencelakai anggotako. Angin berhembus kencang. Aswan, Reza, dan Bani menghalangi debu yang berterbangan dengan tangannya. Firasat aneh mulai Aswan rasakan. Dia merasakan sebuah tekanan yang besar dari salah satu sosok di mana arah angin itu muncul. Dari dalam kegelapan hutan, sosok makhluk itu mulai terlihat jelas oleh mata mereka bertiga. Itu apa Wan? Serem banget. Aku gak tahu Sa. Yang pasti situasi saat ini benar-benar bahaya. Satu-satunya cara yang bisa membantu kita adalah Mahendra. Aku tersentak saat sosok anak kecil yang menangis itu menoleh ke arahku dengan wujud yang begitu menyeramkan. Wajahnya penuh luka sayatan, lehernya juga ada luka sobekan yang cukup lebar. Di samping kepalanya ada bekas lubang seperti tertembus peluru. Kakak tidak takut sama aku? Aku menggeleng dan melempar senyum padanya, lalu mengambil posisi duduk di sampingnya. Kakak udah biasa melihat sosok-sosok seperti kamu. Jadi, udah gak takut lagi. Meskipun terkejut dengan penampilan menyeramkan anak tersebut, aku mencoba untuk tetap tenang dan menghadapinya dengan sikap yang penuh pengertian. Aku mengambil posisi duduk di sampingnya, menunjukkan bahwa aku tidak takut dan siap mendengarkan ceritanya. Anak itu terlihat sedikit terkejut dengan jawabanku. Dia menatapku dengan tatapan curiga, mungkin tidak yakin dengan apa yang aku katakan. Apa kakak juga seperti aku? Tidak, aku tidak seperti kamu. Aku manusia biasa. Hanya saja aku pernah mengalami pengalaman yang membuatku terbiasa melihat hal-hal yang tidak biasa. Anak itu tampak sedikit lega mendengar penjelasanku. Dia mulai mempercayai bahwa aku tidak akan menyakiti atau mengusirnya. Nama kakak siapa? Nama saya Sena. Nama kamu siapa? Namaku Helena, Kak. Wah, nama yang bagus ya. Anak itu mengubah posisi duduknya menghadap ke arahku. Perlahan wajahnya berubah tidak seperti tadi. Lukanya menghilang dan hanya menyisakan wajah yang pucat pasi. Masa sih Kak? Tapi kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Bukan tidak mau berteman dengan kamu, tapi karena kehidupan manusia dan kehidupan Helena berbeda. Helena kembali menunduk sedih, lalu menjelaskan bahwa dia adalah hantu anak yang terjebak di dunia ini setelah mengalami kematian yang tragis. Dia merasa kesepian dan sedih karena tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarganya dan tidak punya tempat untuk pulang.
Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian dan empati. Aku mencoba memberinya dukungan dan menghiburnya meskipun aku tidak sepenuhnya mengerti keadaannya. Aku berusaha membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian dan ada seseorang yang peduli padanya. Kamu tidak sendirian kok. Kakak ada di sini untuk mendengarkanmu dan membantumu. Benar kakak mau membantu aku? Kakak akan bantu kamu menemukan kedamaian dan tempatmu yang seharusnya. Di sana, nanti Helena bisa berkumpul kembali dengan keluarga Helena dan mendapatkan teman. Apa yang dikatakan kakak barusan itu benar. Kakak akan membantu kamu dengan doa supaya kalian bisa ke tempat yang seharusnya untuk kalian. Terima kasih banyak ya kak. Selama ini aku menangis dan meminta tolong, tapi tidak ada orang yang mau menolongku. Mereka semua takut saat mendengar suaraku. Jadi suara tangisan dan minta tolong yang sering didengar pendaki itu suara Helena. Helena mengangguk. Aku mulai mengerti sekarang. Selama ini Helena meminta tolong untuk ditenangkan supaya tidak bergentayangan di dunia lagi. Namun tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Mereka justru ketakutan dan menjadikan suara minta tolong sebagai hal yang menakutkan. Iya kak, tapi sekarang aku senang karena kakak mau membantuku. Kamu bisa tunjukkan di mana jasadmu berada. Helena menunjuk ke arah sudut puing-puing bekas bangunan Belanda. Baiklah, ayo tunjukkan pada kakak, supaya kakak bisa mendoakan dan membuat roh kalian tenang. Ayo kak. Kami beranjak dan berjalan menuju tempat jasad Helena dan keluarganya ditimbun. Namun belum jauh melangkah, Helena berhenti. Dia menoleh ke arah kanan hutan yang mengarah ke kolam cinta. Ada apa Helena? Mommy dan Daddy sedang marah. Akan ada korban lagi. Aku mengikuti ke arah Helena menoleh. Samar aku dapat merasakan aura yang besar dari arah tempat itu. Firasatku mulai tidak enak. Ditambah lagi barusan Helena mengatakan kalau kedua orang tuanya sedang marah dan akan ada korban lagi. Kita harus ke sana kak. Aku mengangguk lalu mengikuti Helena dan berlari menuju arah hutan yang mengarah ke kolam cinta. Aura yang kuat dan intimidatif semakin terasa saat jarakku semakin dekat dengan tempat itu. Aku merasakan kehadiran energi negatif yang memenuhi udara. Seperti amarah dan dendam yang kuat, firasatku semakin menguat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Sesampainya di kolam cinta, mataku terbelalak tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aswan sedang dicekik oleh sosok pria berpakaian layaknya bangsawan Belanda, sedangkan di belakangnya ada dua orang pria terkapar tidak sadarkan diri di tanah. Aswan! Aku berlari sembari merogoh kantong celanaku lalu melilitkan tasbih andalanku di telapak tangan. Lantunan doa terus aku ucapkan. Sosok itu menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Tekanan yang begitu besar dapat kurasakan dari sosok tersebut. Namun aku masih tetap menerjangnya dan membaca amalan untuk menyelimuti tubuhku dengan aura putih. Sosok itu terkejut. Aku bisa menembus tekanan yang ia berikan. Tepat di hadapannya aku mengayunkan tanganku yang terlilit tasbih ke arah sosok tersebut. Tanpa menyentuh, setan itu terpental beberapa meter. Aswan terkulai ke tanah sembari memegangi bagian lehernya. Kulihat ada aliran aura hitam yang keluar dari leher Aswan. Gegas aku menaruh tanganku di leher Aswan dan membacakan amalan pemutih untuk menetralisir residu bekas cekikan sosok itu. Tolong Reza. Dia diseret ke hutan oleh salah satu anggota yang kerasukan noni Belanda. Aswan menunjuk ke arah kegelapan hutan. Samar aku dapat merasakan aura yang menyeret Reza. Namun aku bingung mana yang harus aku bantu lebih dulu. Dalam keadaan yang penuh kecemasan, aku berusaha mempertimbangkan situasi yang ada di depanku. Aswan memohon untuk menolong Reza yang sedang diseret ke dalam hutan oleh salah satu anggota yang kerasukan noni Belanda. Sementara sosok yang sebelumnya mencekik Aswan masih berada di dekatnya. Di tengah kebimbanganku, Helena muncul dan merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi ayahnya. Sosok yang mencekik Aswan terdiam. Dia menatap Helena dengan tatapan yang begitu menyedihkan. Kurasa ini waktu yang tepat untuk aku mengejar Reza. Selagi Helena menghalangi sosok itu, aku berlari secepat mungkin. Di dalam hutan aku berputar mencari residu sosok yang menyeret Reza. Namun saat aku sedang mengamati sekitar tempat ini, sebuah teriakan muncul dari hutan sebelah kananku. Tolong! Aku turung bojo.
Tidak salah lagi, itu adalah suara Reza. Dengan cepat aku melesat ke arah suara itu berasal. Setelah mengikuti suara tersebut dari kejauhan, aku melihat Reza sedang diseret oleh seseorang. Reza terus bertahan dengan memeluk sebatang pohon dengan kuat sembari terus berteriak meminta tolong. Aku mempercepat lagi langkahku. Reza menyadari kedatanganku. Dia berteriak memintaku untuk lebih cepat lagi menghampirinya. Menyadari kehadiranku, sosok yang merasuki salah satu anggota menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Dia melepaskan kaki Reza. Sosok itu mencoba mengintimidasiku, namun hal tersebut tidak berefek kepadaku. Sosok tersebut mulai panik saat aku melangkah menghampirinya. Dia ingin lari namun tidak bisa karena sudah kubacakan amalan pengunci agar dirinya tidak lari membawa tubuh wanita itu. Sosok yang merasuki anggota mulai memberontak. Aku masih terus mendekat ke arahnya dengan lantunan doa yang terus kubaca. Sosok itu mengerang kepanasan. Aku tidak menghentikan doa tersebut, justru malah membacakannya dengan semakin keras. Saat berada di hadapannya, aku menggapai bagian kepalanya lalu menarik sosok tersebut untuk keluar dari tubuh wanita itu. Seketika wanita itu terkulai lemah. Aku menggapainya dan menyuruh Reza membantuku membawa wanita ini menuju tempat Aswan. Kenapa gak kamu aja teriak gendong wanita ini? Kamu mau nanti ada perang dunia ke-4,5? Oh iya, lupa dah. Wes, ayo cepat. Aku kembali ke tempat Aswan berada. Rupanya di situasi ini sudah semakin kondusif. Kulihat sosok yang mencekik Aswan sedang berbincang dengan dua sosok anak kecil, yaitu Helena dan adiknya. Tak lama kemudian dari kegelapan hutan muncul seorang wanita berpakaian gaun putih seperti wanita bangsawan. Helena dan adiknya menghampiri wanita itu, lalu Helena mengatakan sesuatu pada ibunya. Mami, sebentar lagi kita akan bersama-sama kembali di alam yang seharusnya kita berada. Wanita itu terkejut ketika mendengar perkataan Helena. Ia membungkukkan tubuhnya lalu mengelus kepalanya. Apa yang kamu katakan itu benar, Helena? Iya, Mami. Kak Sena mau membantu kita. Sontak ibunya menoleh ke arahku. Wajahnya begitu datar saat melihatku, namun aku melemparkan senyuman dan sedikit mengangguk sebagai tanda kalau yang dikatakan Helena benar. Nanti kita di sana bisa punya teman lagi, Thomas. Asik. Aku jadi punya teman bermain. Tadi aku ngajak kakak yang di sana bermain, tapi dia gak mau main bersamaku. Padahal kan dia sama kayak kita ya. Thomas menunjuk ke arah Reza. Aku dan Aswan tertawa saat adiknya Helena berucap seperti itu. Wah, Sendra, masa aku disamain sama setan? Ya, kalau mereka kan makhluk halus, sedangkan kamu makhluk kasar. Jadi nggak beda jauh lah. Sembarangan kalau ngomong. Aku tidak menghiraukannya dan masih menatap ke arah Helena yang begitu senang dan bercerita dengan orang tuanya tentang perbincangan kami sebelumnya. Orang tuanya pun menanggapinya dengan baik. Sesekali mereka tertawa bersama. Aku dan yang lainnya kembali menuju tenda, takut apabila terjadi sesuatu di sana. Beruntung Yayat dan Bani yang sebelumnya pingsan sudah kembali sadar, jadi kami tidak perlu repot membopongnya. Hanya Reza yang membopong wanita yang bernama Lani itu. Hampas. Kenapa aku lagi yang kena? Sesampainya di tenda, kami membaringkan tubuh Lani. Di tenda temannya yang bernama Reva dan Santi, mereka panik saat melihat Lani tidak sadarkan diri. Namun Aswan menenangkannya dengan mengatakan pada mereka kalau Lani hanya pingsan saja. Bani, Yayat, kalian tunggu di sini ya. Jagain tenda. Dan Reva, Santi, kalau Lani sudah sadar, beri dia minum ya. Tubuhnya pasti akan terasa lemah saat sadar nanti. Aswan memberikan perintah pada anggotanya. Setelahnya Aswan menghampiriku dan Reza yang menunggu di api unggun. Ayo Dra. Aku mengangguk dan segera berdiri. Kami bertiga ingin menuju ke tempat di mana jasad Helena dan keluarganya berada. Sesampainya di wilayah puing-puing bangunan, dari kejauhan aku melihat Helena melambaikan tangan. Kurasa dirinya ingin memberi tanda kalau tempat yang kami tuju berada di sana. Aku menoleh ke Aswan dan Reza, lalu memberi kode sebuah anggukan. Kami berjalan menghampiri ke tempat yang ditujukan oleh Helena. Ini dulu bekas rumah ya, Ndra? Mungkin sah. Kini kami bertiga berdiri di sedikit tanah lapang yang tertutup sebuah puing bekas bangunan yang sudah berlumut. Kurasa dulunya tempat ini adalah suatu ruangan yang ada di rumah Helena.
Kami bertiga berjongkok sejajar di bagian tengah bangunan. Setelahnya aku mulai membacakan doa untuk menenangkan arwah mereka ke tempat yang seharusnya. Kak Sena, terima kasih ya. Usap seorang anak perempuan. Spontan kami bertiga menoleh ke arah suara itu berasal. Aku melempar senyuman kepadanya. Entah apa yang membuatku begitu merasa sedih saat melihat mereka. Hatiku terasa terenyuh, dan aku merasa senang bisa membantu mereka menemukan kedamaian. Kedua orang tua Helena menundukkan kepalanya padaku dan ikut melambaikan tangan pada kami, sedangkan Thomas melambai ke arah Reza sembari berteriak, Kak, harta karunnya jangan lupa dibawa. Kapan-kapan kita main ya. Aku dan Aswan saling pandang. Kami tidak mengerti dengan apa yang dimaksud harta karun. Namun melihat Reza tertawa, aku rasa Reza tadi sempat bermain mencari harta karun bersama Thomas. Iya, kamu yang tenang ya di sana. Perlahan dengan masih melambaikan tangan ke arahku, perlahan mereka mulai memudar dan hilang dari penglihatan kami. Tepat saat sosok mereka menghilang, kepalaku terasa begitu pusing hingga membuatku terduduk dengan masih memegangi kepala yang semakin terasa pusing. Dra, kamu gak apa-apa? Aswan mau memegangi tubuhku, sampai akhirnya semua menjadi kegelapan pekat. Sebuah penglihatan muncul di hadapanku, layaknya sebuah roll kamera yang menggambarkan kejadian yang begitu tragis. Pada zaman penjajahan di sebuah gunung terpencil, terdapat sebuah keluarga Belanda yang tinggal di sebuah rumah megah. Mereka adalah keluarga Van der Meer, terdiri dari pasangan suami istri Cornelius dan Isabella, serta dua anak yaitu Helena dan Thomas. Keluarga Van der Meer hidup dengan damai di rumah mereka yang indah, yang terletak di tengah alam yang subur. Namun ketenangan mereka tiba-tiba terganggu ketika tentara Jepang datang dan menduduki wilayah tersebut. Tentara Jepang dengan kejam menindas penduduk setempat termasuk keluarga Van der Meer. Satu malam yang kelam, tentara Jepang yang kejam menyerbu rumah keluarga Van der Meer. Mereka masuk dengan kekerasan dan tanpa ampun. Mereka menggorok Cornelius dan Isabella dengan pedang mereka, sementara Helena dan Thomas yang masih kecil terpaksa menyaksikan adegan mengerikan itu. Tidak puas dengan itu, tentara Jepang juga menghabisi nyawa Helena dan Thomas tanpa ampun seperti ayah dan ibunya. Jasad mereka kemudian ditimbun di belakang rumah di tempat yang gelap dan tersembunyi. Rumah yang dulu indah kini hanya tinggal reruntuhan, saksi bisu dari tragedi yang mengerikan ini. Setelah kematian tragis dari keluarga Van der Meer, arwah mereka terus bergentayangan di sekitar reruntuhan rumah mereka. Mereka tidak bisa menerima kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Jepang dan terus menuntut dendam. Suara-suara menyeramkan terdengar di malam hari dan bayangan-bayangan gelap terlihat di sekitar rumah yang hancur. Beberapa orang yang berani mencoba menginap di rumah tersebut mengaku melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Mereka merasakan sentuhan dingin dan mendengar suara-suara aneh yang menghantui pikiran mereka. Beberapa bahkan mengklaim melihat sosok-sosok berpakaian serba putih mengenakan pakaian Belanda kuno. Kisah keluarga Van der Meer yang tragis dan arwah mereka yang terus bergentayangan di rumah tersebut menjadi legenda yang menakutkan. Hingga saat ini, tempat tersebut tetap menjadi tempat yang angker dan menakutkan. Arwah keluarga tersebut terus bergentayangan menuntut keadilan dan mencari damai. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan balas dendam yang mereka cari, atau mungkin hingga akhir zaman. Berbeda dengan orang tuanya, Helena yang melihat kedua orang tuanya selalu diselimuti rasa dendam dan kebencian, merasakan beban yang berat di dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, Helena merasa bahwa dia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari siklus kebencian yang terus berlanjut. Maka dari itu Helena terus menangis meminta tolong. Dirinya ingin berkumpul kembali tanpa adanya rasa dendam yang menyelimuti kedua orang tuanya. Setiap malam Helena selalu menangis untuk meminta tolong agar keluarganya bisa tenang di alam yang seharusnya. Berpuluh-puluh tahun Helena selalu menanti orang yang bisa menolongnya, hingga sampai akhirnya kini dirinya bertemu dengan orang yang ingin membantunya. Aku mulai membuka mata lalu terduduk sembari masih memegangi kepala. Samar dari dalam tenda aku seperti mendengar suara keramaian. Saat aku ingin mengecek keluar tenda untuk memastikan suara keramaian yang ku dengar, tiba-tiba resleting pintu tenda ada yang membukanya. Seorang wanita masuk dengan membawa 2 potong sandwich dan segelas susu hangat. Loh, kamu udah bangun? Iya Ras. Ini kamu sarapan dulu sama diminum supaya enakan badannya. Iya, terima kasih ya. Kalau sudah keluar ya, sebentar lagi upacara mau dimulai.
Aku mengangguk. Laras kembali keluar, tapi sebelum dirinya pergi, dia menoleh kembali dan melemparkan senyumannya kepadaku. Aku hanya tersenyum dan lanjut memakan sandwich. Aswan masuk ke dalam tenda untuk melihat keadaanku. Dirinya sudah merasa lega, aku sudah siuman. Aswan bercerita sewaktu aku terkulai, dirinya dan Reza segera menggendongku ke tempat tenda berdiri. Aswan juga bercerita kalau wanita yang semalam kerasukan sudah sadar kembali. Namun masih sedikit takut karena kejadian semalam, akan tetapi syukur Aswan bisa membuatnya tenang kembali. Dia juga sedikit menceramai mereka mengenai tindakannya semalam. Mereka menyesalinya dan meminta maaf pada Aswan. Aku bersyukur semua sudah kembali seperti sedia kala. Aswan mengajakku untuk keluar, sedangkan aku menghabiskan lebih dulu makanan dari Laras. Setelah selesai makan dan berganti pakaian, aku keluar dari tenda dan bergabung dengan kerumunan yang sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. Suasana begitu khidmat, dengan bendera merah putih yang berkibar di atas tiang bambu dan lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan penuh semangat. Aku merasa bangga menjadi bagian dari momen ini, merayakan kemerdekaan negara ini. Aku melihat Laras berdiri di barisan depan, memimpin upacara dengan penuh kebanggaan. Wajahnya bersinar dengan semangat dan tekad untuk terus menghormati dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Selama upacara berlangsung, aku merasakan getaran kekuatan dan semangat dari para pejuang kemerdekaan yang hadir dalam pikiran dan hatiku. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang dengan gigih untuk membebaskan negara ini dari penjajahan. Selesai upacara, kami melanjutkan acara selanjutnya, yaitu mengadakan lomba 17-an. Perlombaan pertama adalah lomba makan kerupuk. Kulihat Reza sangat antusias. Dia berlari menuju tempat makanan sembari membawa kantong kresek hitam. Reza, Mahendra, dan Kak Aswan, ucap salah satu panitia lomba. Aku dan Aswan yang masih asik menonton di depan tenda seketika saling pandang. Kurasa kami memiliki pemikiran yang sama. Kami tidak terlalu bisa berharap untuk memenangkan lomba ini. Semua itu karena lawan kami adalah raja terakhir di dalam urusan makan-memakan. Reza berdiri dengan semangat di tengah-tengah peserta lainnya. Dia tampak siap untuk menghadapi tantangan ini. Di tangannya sudah tergenggam kantong plastik hitam. Aku dan Aswan berdiri dan mengambil posisi di samping kanan dan kiri Reza. Suasana semakin memanas. Ketika panitia membagikan kerupuk kepada setiap peserta, lomba dimulai dengan aba-aba panitia. Semua peserta langsung memulai aksinya, mencoba memakan kerupuk dengan cepat. Namun Reza seakan memiliki teknik tersendiri. Dengan santai, kerupuk bagiannya dimakan dengan mudahnya. Setiap Reza memakan kerupuknya, tangannya masuk ke dalam kantong kresek itu lalu menyuap ke dalam mulutnya. Ethan, kamu pakai nasi sah? Biar lebih sedap, Wan. Aku hanya bisa menggeleng melihat kelakuan anak terrandom di bumi ini. Penonton terkejut melihat aksi Reza yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, Reza berhasil memakan lebih banyak kerupuk daripada aku dan Aswan. Dia memenangkan perlombaan dengan selisih yang sangat jauh. Kemenangan Reza menjadi sorotan semua orang. Seperti api yang membara, semangat kebangsaan dan kebebasan menyala-nyala di setiap sudut negeri. Suasana yang dipenuhi dengan riang gembira, keakraban dan kebersamaan mengingatkan kita akan betapa berartinya kemerdekaan yang telah kita raih. Dalam kerumunan manusia yang bersemangat, terdengar riuhnya sorakan dan tepuk tangan yang menggema di udara. Wajah-wajah bersemangat berbaur dengan warna-warni merah putih, melambangkan semangat persatuan dan kesatuan yang tidak tergoyahkan. Setiap langkah dan gerakan yang dilakukan penuh dengan semangat kebanggaan dan rasa syukur akan kemerdekaan yang telah kita peroleh. Tak hanya di jalanan, keseruan kemerdekaan juga terasa dalam suasana kesejukan alam. Di sini kami berkumpul saling berbagi cerita dan tawa, menikmati hidangan lezat yang dihidangkan. Suara musik dan nyanyian patriotik mengisi setiap sudut tenda, membangkitkan semangat dan mempererat ikatan batin antara satu dengan yang lainnya. Keseruan ini benar-benar menciptakan atmosfer yang begitu hangat dan akrab. Tidak hanya itu, perayaan kemerdekaan juga diramaikan dengan berbagai acara dan pertunjukan yang menakjubkan. Parade budaya yang memukau dengan kostum-kostum tradisional, tarian-tarian yang mempesona dan pertunjukan seni yang menggugah hati. Semua ini melambangkan kekayaan dan keindahan budaya Indonesia yang tidak ternilai harganya.
Namun keseruan dalam merayakan kemerdekaan tidak hanya sebatas hiruk-pikuk pesta dan hiburan semata. Di balik kegembiraan ini terdapat rasa syukur dan penghargaan yang mendalam terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Kita merenung tentang perjuangan mereka yang tidak kenal lelah, mengorbankan segalanya demi kebebasan kita. Keseruan ini benar-benar mengingatkan kita akan arti pentingnya kemerdekaan dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita terinspirasi untuk terus berkarya, berkontribusi dan melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh para pendahulu kita. Keseruan ini mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan sejarah, menghargai nilai-nilai kebangsaan dan selalu menjaga persatuan dalam bingkai kebinekaan. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga dengan sepenuh hati. Keseruan dalam merayakan mengingatkan kita akan keberuntungan kita sebagai bangsa yang merdeka. Mari kita terus menjaga semangat ini hidup, memperkokoh pondasi kebangsaan dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik. Mari kita hargai hasil dari perjuangan orang-orang sebelum kita dan memperjuangkannya demi masa depan anak cucu kita. Dirgahayu Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. 17 Agustus 2023, sekian.